Jadi kita ke depan untuk memperbaiki Indonesia ini, kita butuh orang pintar dan orang benar. Makanya kita perlu belajar sejarah Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampe angke jotan yang alam rami balainyo pasabaso sianan lai menjawe salam insyaallah masuk serugo. Nanindak menjawab masuk serugo aja. Begitulah pengasihnya Allah. Satu saja yang menjawab salam, maka sudah habis utang semuanya yang lain. Tapi kalau kita serempak menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, inilah sebenarnya yang kita cari di dunia sampai ke akhirat. Pendidikan adalah penunjang untuk kita berakhlak baik. Maka pangkat-pangkat dunia ini tidak akan pernah ditanya di akhirat nanti. Apa yang kita cari untuk dunia dan akhirat? Yang pertama salam. Selamat kita lahir, itu sudah jelas itu. Sehingga cucu-cucu ini lah sekolah di Man. Dari kemudian TK, PAUD, TK, kemudian SD, kemudian sanawiyah, kemudian di Man. Berarti sampai di sini kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah. Nanti akan melanjutkan lagi ke pendidikan tinggi. Ya di kampus. Untuk belajar lebih tertib dan disiplin lagi. Maka setelah itu, ananda semua akan berhak menyandang gelar sarjana. Kemudian sampai ke atas, profesor, doktor, dan kemudian telah banyak melakukan penelitian. Sehingga beliau itu mempunyai reputasi yang baik. Tapi kalau akhlak kita hilang, budi pekerti kita terbang, kita tidak punya adab dan tidak punya karakter yang baik, semua gelar-gelar tadi tidak ada gunanya. Malah lebih terkenal kalau sesudah mati ayam dari awak. Pernah anak ayam bertanya ke maknya, "Ma, iya nak, manusia itu bangko banyak nagalanya. Dokter Andes, insinyur, SE, ST, profesor, doktor. Sabar salah anak kecil ayam. Manusia itu kalau lah mati, itu tidak ada gelarnya lagi. Allah basalatan mai tadi. Allah bantan ke kubur. Lebih banyak orang menjanguk beliau. Mai namanya. Tapi kalau awak nak kata ayam, lah mati, banyak kalau awak. Ada ayam pop, ada ayam geprek, gerepek atau geprek, ada ayam bawali, ada ayam tongseng, ada ayam randang ayam, ada ayam penyet, ada ayam batoko. Banyak sekali gelar kita. Jadi lebih terkenal ayam dari kita kalau sudah meninggal. Berapapun tingginya pendidikan kita, tapi kalau kita tidak beradab dan berakhlak, itu 1 minggu orang telah lupa. Makanya ananda, Bapak Ibu, Nabi Ibrahim itu apa salah satu doanya? Waja'alli lisana sidqin fil akhirin. Jadikanlah aku sebutan yang baik bagi orang setelah saya tiada. Jadi kita carilah, kalau kita tiada, kebaikan kita yang dibicarakan orang.
Kalau kita sudah meninggal, masih keburukan dan kejahatan kita yang diingat orang, itulah orang yang paling rugi. Jadi pendidikan ini, cucu-cucunya, untuk memperbaiki akhlak, dan kita tidak tertinggal dari teman-teman yang lain, maka sederajatlah kita. Untuk itu, maka doa yang kedua, warahmatullah, rahmat Allah. Itu yang kita cari. Setelah rahmat apa? Wabarakatuh. Inilah suatu ucapan sebelum kita mengucapkan yang lain, kita baca di awal pembicaraan. Kalau kita selamat, kita mendapat rahmat, dan kita mendapat berkah, itu bak janggui pulang kadagu basi baik diringgi nak buah dan marundu nak aye pincuran tabi nak cincin suang la boleh pucuk dicinta ulam tibo semua dikali ayah datang pacar dicari bini dapet, ya kan? Tapi kalau selamat, rahmat dan berkah sudah dicabut oleh Allah, samo jo ayam batalu dalam padi, mati kelaparan, itiak beranang dalam air, mati kehausan. Jadi saran saya kepada kita semua, ketika seseorang akan memulai suatu acara, dia ucapkan salam, jangan tidak ada kita yang tidak menjawab. Walaupun satu orang menjawab, lalape hutang sadon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertebaranlah salam di seantero dunia ini. Akhirnya semua kita akan bahagia dunia dan akhirat. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya tadi mengulang kepada beliau, mudo-mudo nak kini orang jadi pejabat, jadi kepala. Tu takana lo dek kawan nambo indak beliau tu na mudo tu Ustaz. Awak nalagai. Ya kan? Jadi sekarang juga begitu. Kemana saya diundang ngaji oleh kepala daerah, tu ndak ada nantuo dari embok kepala daerah tu. Ya kan? Akipi ada orang kini ingin jo jadi kepala umur lah 72, jalan lah tengkak. Doanya. Aduh. Tapi mudah-mudahan sehat beliau. Amin. Dan kita hormati Bapak Kepala Kementerian Agama Kota Padang Panjang, Bapak Ibu Majelis Guru, yang mendidik anak kita, mencerdaskan anak bangsa untuk menggantikan kita masa depan. Yang saya hormati anak-anakku yang mengabdikan diri sebagai TU di Man Padang Panjang ini, dan juga bapak-bapak para pensiunan, bahasa kasarnya di kami di naruang mati pajak. Bab itu setiap orang pensiun tu bagabung jo PDIP. Tapi itu ndak partai Mbak Mega, artinya penurunan daya ingat dan penghasilan. Tanyalah ke orang-orang pensiun kau, ndak sekadang dulu gajinya. Ya kan? Kemudian yang saya hormati ibu-ibu kaum muslimat, ibu-ibu undangan, mungkin ada yang dari Asia Muhammadiyah, ada yang dari BKMT, dan ada pula yang dari MTI. Seluruh organisasi-organisasi keislaman yang diundang oleh keluarga besar MAN 1 Kota Padang Panjang hari ini, saya ucapkan selamat agar semua kita sehat walafiat. Kemudian anak cucu ini yang akan menggantikan kami yang tua-tua, pertama, saya doakan kalian berakhlak baik. Tentu dimulai ifda' binafsih, dari diri kita masing-masing. Kalau diri kita masing-masing sudah berakhlak baik, kemudian berkumpul agak 100 orang, itu namanya sudah masyarakat. Masyarakat yang terdiri dari pribadi individu yang baik, maka masyarakat itu akan baik. Apa yang kerjakannya pasti yang baik-baik. Maka kalau seluruh anggota masyarakat di kota, di kampung, di negara berakhlak baik, maka negara itu akan aman.
Itu siapa yang mengatakan lagi? Allah. Surat Al-A'raf ayat 85. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Sekiranya penduduk suatu negara benar-benar beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Akan kami bukakan pintu berkah dari seluruh penjuru langit dan penjuru bumi. Begitu janji Allah kepada orang yang beriman dan bertakwa. Orang beriman bertakwa itu pasti berakhlak baik. Kenapa? Ada orang mengatakan akhlak itu sama dengan moral. Boleh saja. Ya kan? Tapi akhlak itu berasal dari kata-kata fi'il madinya khalaqa yakhluqu ukhluq khaliqun makhluqun. Kalau Allah disebut khalik. Kalau kita makhluk. Ya kan? Makhluk yang selalu mengabdi kepada Allah secara sempurna dan ikhlas, maka akan timbul di diri makhluk itu akhlak. Jadi akhlak lebih tinggi dari moral. Karena acuannya pengabdian kepada Allah. Orang Kristen banyak juga moral. Ya kan? Orang tak beragama pun bermoral. Ya kan? Tapi belum tentu berakhlak. Akhlak itu apa? Orang yang taat kepada Allah dan bertauhid, akidahnya dinamakan akidah tauhid. Dia tidak mempersekutukan Allah. Saya doakan cucu-cucu ini seperti itu. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Pagi kini kita sepakai, ya kan, membaca sejarah Rasulullah. Ini di mana saya wirid, ini saya luruskan. Karena apa yang dikatakan oleh orang salaf, orang kini menyebut salafi. Salafi kok banyak nam bid'ah sedenya. Ya kan? Memperingati Maulid Nabi bid'ah, memperingati Isra Mi'raj bid'ah. Yang dimaksudnya itu ulang tahun tidak ada diajarkan Nabi itu. Saya sudah coba ya. Saya tidak marah kepada orang itu, tapi dicari dia, Wak. Memang tidak ada hadis menyuruh ulang tahun. Yang disuruh Nabi itu aksiru dzikra hadzimil ladzati ya'nil maut. Perbanyaklah olehmu mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan hidup, mati. Ya kan? Tidak ada kelezatan hidup lagi. Ulang tahun saya pernah diundang oleh mantan rektor. Dia sampai usia pernikahannya 52 tahun. Lah lebih 2 tahun. Katanya diperingati namanya ulang tahun pernikahan emas. Tapi lah bimbing kata pentas. Sembayanglah dia teh kurisi saja, tidak bisa lutut kau dipatah alai. Ya kan? Ada teh pentas tu beko acara puncaknya maco bismillah tu basuuk-suukan. Istri menyuai suami, suami menyuai istri. Lah itu tangan. Akhirnya piring jatuh. Ada bantu oleh anaknya lagi. Jadi ulang tahun itu menambah kita lemah, bukan menambah kita kuat. Maka apa judulnya? Bukan memperingati Isra Mi'raj. Membaca sejarah Nabi atau sirah nabawiyah mengenai beliau pergi Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, beliau Mi'raj pergi ke atas langit. Kalau membaca sejarah Nabi ku untuk kita tiru, untuk kita pedomani, nyo keceen de orang bid'ah, atunya nan salah. Ya kan? Tapi kalau awak mau ulangan tahun Nabi, biar lainnya, biar Isra Mi'rajnya, iyo bid'ah. Ya kan? Karena tidak disuruh oleh Nabi itu. Tapi kalau membaca sejarah Nabi, itu keharusan. Kenapa? Karena Nabi itu semuanya harus kita tiru. Tidak ada yang cacat. Silakan ibu-ibu, di HP itu sekarang bisa dilihat surat Al-Qalam ayat 4.
Al-Qalam ayat 4. Ayat yang pertamanya nun itu. Nun. Nah itu si C-nya. Apa bunyi ayat itu? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau ya Muhammad mempunyai budi pekerti yang agung. Ya kan? Jadi siapa yang memuji akhlak beliau? Allah. Ambo bu kepala ya. Pak Kemenak. Jangan Allah ke memuji akhlak ambo. Di orang rumah saya ada aja caciknya. Ada saja caciknya. Apa-apa nalah babini. Lah hello awak terasa dia lah dibayar tanggung jawab hanya berang je lah. Ada. Itulah kalau manusia. Tapi Nabi Muhammad Allah yang memuji akhlaknya. Dan Allah itu berselawat kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna alan. Itu ayat Quran, Pak. Sesungguhnya Allah dan seluruh malaikatnya berselawat kepada Nabi. Iya kan? Jadi Nabi itu pantas kita baca sejarahnya. Kalau ada orang melarang itu bid'ah, hanya dan salah. Berdosonya. Tapi kalau mau ulang tahunan, awak berdosa. Sebab tidak disuruh Nabi. Itu kotak-kotaknya, ndaknya. Jadi orang salapi itu haruslah serupa itu menarangan. Aku ndak nyarian solusi jalan keluarnya. Bid'ah. Sehingga orang berang kayaknya. Kalau itu, apa pakai motor? Alah ada motor ko selamat sama Nabi je. Pakai mi, alah ada mi ko sama Nabi. Kalau dipakai tak kini itu bid'ah. Jadi sesuatu yang kita salahkan, cari alasan yang tepat bagaimana kita beragama ini tidak pecah. Kalau kita saling memerlukan orang perti mengecewakan Muhammadiyah tidak mana, Muhammadiyah mengatakan orang perti tidak batu, orang salafi salaf mengecewakan orang aswaja salah. Kapan kita akan bersatu? Ya kan? Di sini kuncinya akhlak. Berdebat tidak boleh ada Pak. Apalagi sampai bertinju. Ya kan? Berdebat itu akan masuk Jadi bagaimana kita sekarang hari ini membaca atau sirah nabawiyah mengenai Isra dan Mi'raj. Ada yang kita petik dalam peristiwa itu. Ada. Lebih-lebih anak sekolah. Ayat yang dibacakan cucu saya tadi, Subhanalladzi. Nah sekarang pertanyaannya kepada anak man. Kenapa peristiwa Mi'raj itu, Isra itu dulu dikatakan oleh Allah, nyopuji namanya di Allah dulu. Subhanalladzi, maha suci Allah. Kenapa Allah menyebut itu di awal ayat? Karena itu kan hak Allah, tidak perlu kita protes. Dulu. Tapi kenapa? Karena peristiwa yang akan terjadi itu, peristiwa yang tidak bisa kita pikirkan dengan logika. Luar biasa. Ya kan? Zaman itu sudah ada kendaraan cepat. Kereta api cepat seperti di Jepang. Tidak ada. Kendaraan hanya onta. Ya kan? Kenapa dikatakan luar biasa? Berangkat Nabi itu sesudah salat Isya sampai ke langit yang ketujuh. Dan Jibril sampai di Sidratil Muntaha. Ada dua oleh kata, tidak bisa Jibril kata. Apa namanya? Raf-raf dan mustawa. Tibola Nabi menjelang subuh balik. Alun masuk subuh lah tibola di Masjidil Haram. Ketika peristiwa ini diceritakan Nabi, banyak orang mengatakan Nabi gila. Tapi ketika ditanyakan kepada Abu Bakar, apa saja nanyo katuan dek Muhammad tu ambo percaya. Maka Abu Bakar itu gelarnya Abu Bakar Siddiq. Jadi karena peristiwa luar biasa dikasih tahu kita oleh Allah dulu bahwa yang melakukan ini Allah yang maha suci. Subhanalladzi. Apa ndak kepercaya awak? Tu sudah tua kalimatnya le. Asra. Bu, ibu dan sekolah di pesantren dulu. Asra itu apa?
Maknanya selalu artinya saya memperjalankan. Berjalan seorang tak Nabi? Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Kau ada cerita cik. Dia nak pandang. Dia nak ngek nak paneh lah. Mbo paneh je nyak nak ada. Ya kan? Sebab matahari alun tapik sikol. Suatu kali batanyolah mengeceklah ke pindiang ke kudo. Do yon diang. Ambo beberapa hari lalu tiba di Jakarta. Kini tiba lo di Padang Panjang maliat. Ake cek kudo dalam hati olah kadang otak nak ke pindiang. Sadang ambo nang kancang lari ambo. Adik gulai bancah ze berputar-putar. Hanya mengecek ke Jakarta. Kudo nan tabayang nenyo kapindiang kokete bajalan marangka ba ke menyubarang lawi. Ndak tabayang dek kudo kapindiang ko manompang di kasua orang pindah. Orang ko pindah ke Jakarta nyo bawa kasuanya. Kapindiang menyalek dalam tu. Akhirnya orang ko ndak dapat kerja di Jakarta pulang balik. Pulanglah kapindiang ko balik. Begitulah kira-kira. Jadi kalau ada umat Islam yang tidak percaya dengan peristiwa ini, atau percuma senyum sekolah sama seutaknya utak kudo. Sama utak kudo. Lai jalan utak kudo tu walaupun kepalanya kadang ba menandoi bahasa utaknya ndak jalan. Kusie bersepatu batanya bersepatu basi. Dilaki lo jo paku tu jo penokok tu. Kusie betonggok sedete vendi kudo ko main lo. Anda do pengananya do waang lo main lo vendi ko ada dia teh aja. Anda do tunggu utaknya nak jalan kudo tu. Kan? Aku kancang lari ababui hayu selero sasa angok. Talambe lari dilakak jo cambui kata. Mato batutui kiri kanan ndak bebas itu. Ya kan? Lah 2 kali kusie ko makan nasi soto serupa tadi bu. Nang kudo ko dapat sagu bacancang. Ya kan? Ditanyo ke kusie ko, Pak kusie, ba mangko batutui na mato kudo ko suok kida supaya jangan nampak di kudo ko penumpang magih piti kawak. Jadi kalau tak nak jalan, awaknya polo-olo anse dorang. Lain terdengar kalian tu. Maka rajin-rajinlah belajar. Hormat kepada ayah bunda, patuh kepada guru. Ananda akan jadi anak-anak pintar kalau akhlaknya baik. 2 yang anakku dapatkan. Pertama pintar, kedua benar. Itulah kita yang kita cari di dunia ini. Untuk mengurus dunia ini. Orang benar, pintar. Orang pintar, benar. Dengan pendidikan ini banyak orang pintar. Tapi karena tidak takut kepada Allah, dia tidak berbuat benar. Orang yang pintar tidak benar akan membahayakan apa yang diurusnya. Kok guru kepalanya pakai dana bos. Ya kan? Itu telah banyak terjadi pada masuk tansi bu. Lain terangkan deh bu tu. Wali nagari kan ada. Cik wali nagari itu kini 1,5 miliar. Ya kan? Hanya pakai dana tuntuknya. Masuk tansi. Orangnya pintar itu. Orang jadi kepala sekolah, orang jadi wali nagari, orang jadi lurah. Itu orang pintar. Tapi karena tidak benar, babayo dari orang memaliang ayam. Orang maliang ayam itu nyetan nanti dari tengah malam pakai baju hitamnya, pakai sebo. Baru keluarnya namanya maliang ayam. Kalau orang pintar maliang sehari pakai dasi duduk di kursi namanya korupsi. Jadi kita ke depan untuk memperbaiki Indonesia ini kita butuh orang pintar dan orang benar. Makanya kita perlu belajar sejarah Nabi. Bapak Ibu, dulu banyak kita berpendapat terkontaminasi dengan Barat. Apa itu?
Orang sukses itu sekolahnya di sekolah favorit. Kemudian orang tuanya kaya. Yang ketiga, otaknya cerdas. Ya kan? Banyak orang terkontaminasi dengan itu. Kalau di Padang, Pak, banyak dulu orang masuk anak-anaknya ke Don Bosco. Itu sekolah favorit. Ya kan? Ternyata diam-diam anaknya dalam kamar itu sudah pindah agama. Ya kan? Apa kata anaknya? Agama itu sama saja. Ya kan? Apakah Islam mengatakan agama semuanya sama? Tidak. Lakum dinukum waliyadin. Sekarang orang sudah sadar. Sudah banyak berdiri sekolah-sekolah SD Islam. Namanya Sedit. Yo. Yo Sedit namanya. SDIT. Ya kan? Ini banyak sadar orang. Karena apa? Si Barat yang memproklamirkan tadi sudah banyak kembali kepada ajaran Nabi. Coba kita baca sifat Nabi yang 4 itu. Di mana fatanah letaknya? Fatanah itu artinya cerdas, Pak. Pintar. Di mana letaknya? Poin nomor 4, Pak. Bukan poin nomor 1 pintar itu. Poin nomor 1 itu apa? Sifat Nabi dalam waktu 22 bulan, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Apa sifat yang pertama menyebab dia berhasil? Siddiq. Siddiq itu apa? Benar. Ini sifat yang pertama dipakai Nabi. Iya kan? Yang kedua apa? Amanah. Bisa dipercaya. Yang ketiga apa? Tabligh. Berani menyampaikan yang benar. Iya kan? Nan kampe baru fatanah, baru Kalau kurang cerdas, awak latihan bersama bisa cerdas, Pak. Iya kan? Bisa cerdas. Anak ambo dulu lapeh dari Diniah Putri itu masuk matematik kolam maknanya. Kemudian mereka belajar bersama-sama. Akhirnya dia menjadi juara di SMA. Jadi kurang cerdas, belajar bisa jadi Tapi kalau akhlak nan kurang aja, pintar mana tidak ada gunanya. Iya kan? Kerajo mengadu cewek tu. Itu le rancak parangan nama tu. Enggak. Jadi kalian ko inyek kecean, lah selesai kuliah nanti lah dapet kerajo, langsung saya lamar anak gadis. Kau jangan pacaran. Pacaran tu berdoso awak sama jo kredit Honda 5 tahun mangkolan saya. Sama jo orang mangalio di tengah dapur, dicoba-coba jo kuahnya, lah pucik rendang. Jadi langsung saya nanti lah sudah kuliah, lah karajo, lah jadi kepala sekolah, lah jadi guru. Siapa kena hati awak tu, dia ambo kena hati. Lamarnya. Bama lamarnya Pak Ustaz. Kalau orang Minang, dia pantun Minang. Bala buah kapa di muaro sari muatan buah kopi menompang pulau toke cangke kapa datang dari Padang. Dari mato asa mulonyo dia. Kinilah jatuh ke dalam mati. Tapuk ko indah adik balik alamai udah cinta surang. Hanya terenyuh mendengar tu. Iko udah aku serius. Untuk hidup berumah tangganya lah mapan lah kerajo. Ya kan? Ambo lah dapet lo jadi guru di sanawiyah. Ambo terima lah lamaran udago. Awan tak bersudut. Sabok pairaun nanti sudah nikah. Anyo jawe dek nam perusi ko. Kapa ketek di lamun nombak. Kapa datang di Bengkulu dek riak tiba di tapi sampailah juo ke Subarang. Pandai mana bang menembak. Menembak indak jo piluru, kandai sewalah jantung hati, iman di dado digoncang bang. Hatiku dalam hatimu bang.
Iya kan? Atau, jadi sekarang belajar saja dulu. Ya kan? Jangan pacaran, tahan hati. Ya kan? Cuma Pak lah tahu lah jadi ustaz kalau nak apa lah talonsong pacaran dulu balik. Ya kan? Tapi lah minta ampun gini. Tapi apa ndak lah do berbuat salah pacaran. Alhamdulillah. Ibu-ibu guru Pak pernah pacaran dulu. Tobat segini deh. Jangan nak galak ya. Ya kan? Jadi sejarah Nabi kalau kita baca, ya kan? Kita akan beruntung. Itu bukan bid'ah. Yang kedua amanah. Kenapa Nabi itu disebut amanah? Apakah orang Islam yang percaya kepada beliau? Tidak. Beliau semenjak sebesar kalian ini sudah amanah. Belum jadi rasul. Jadi orang-orang Quraisy itu bu, nang kayo-kayo Muhammad. Kami percaya najo engkau. Kami balian untuk menyimpan pitih. Tidak bisa dikupak orang maliang. Engkau menyimpan deh. Jadi kecil Nabi. Jadi banyak orang-orang Quraisy itu mempitaruhan pitihnya karena Nabi. Sampai kapan? Sampai beliau diangkat jadi rasul. Ya kan? Di sinilah beliau itu dapat cobaan dari Allah. Karena apa? Beliau akan merubah akidah. Orang Quraisy itu menyembah patung, diubah menyembah Allah. Inyo tawaf mengelilingi Ka'bah batilanjang, ya kan? Diubah pakai kain ihram. Indak boleh celengan disangkuian di Ka'bah. Itu diubah dek Nabi. Maka bangihnya ke Nabi lah. Orang Pekumbuh menyebut bongi. Orang Solo menyebut mareh. Orang Padang menyebut berang. Maka dia sangat marah kepada Nabi setelah Nabi jadi Rasul. Tapi anehnya Pak, pikiran mereka itu bergejolak. Tapi masalah pitih tidak perlu diminta ke Muhammad. Inyo jujur. Begitu juga kecil orang Quraisy nalak berang tu. Muhammad tu jujur tidak pernah menggelapkan pitih awak. Jadi walaupun kini inyo majak awak ke agama inyo, awak berang ke inyo, pitih biasalah inyo menyimpan. Ambo yakin tak kanyo gelapkan pitih awak. Begitu amanahnya Nabi itu. Puncaknya beliau akan dibunuh. Ya kan? Maka pindahlah ke Madinah. Akasia leo petaruan pitih itu orang yang paling dipercayanya Ali bin Abi Talib. Sebanyak kau kalian engkau ambo kai engkau Ali sangat percaya simpan pitih orang kau yo. Walaupun awak kanyo dabih lainnya lah berang kawa ambo kada ulu pindah ke Madinah nan pitihnya jangan disiu-siuan. Ikon ndak pitih awak. Kalau ndak Nabi itu Pak sikat sela pitih itu lah dilarian sampai ke Madinah aja. Begitu. Kepada lawan yang telah marah beliau tetap jujur. Kalau itu pelaksana negara kau Pak, ndak kacaya. Bedanya Sarawak gadang Sarawak. Kalau Sarawak gadang menuntuk basilik tu. Ya kan? Galembong. Kalau gadang Sarawak itu konotasinya buruk. Ndak rencak. Ya kan? Itu. Masalahnya tu nanilang ilmu, ndak ilmu orang tambah tinggi. Pintar, banyak orang pintar. Ya kan? Sehingga orang pintar itu jadi motivator. Yang banyak hilang itu apa? Akhlak. Akhlak itu timbulnya dari orang nan amanah. Orang amanah tidak mungkin buruk akhlak. Anang kampe baru fatanah. Orang barat lah meniru konsep Nabi itu kini. Cerdas poin yang keempat. Poin yang pertama membuat orang sukses dan berhasil adalah sidik. Yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, yang keempat fatanah. Jadi untuk itu Isra Mi'raj Nabi itu diantaranya apa nak? Nabi diundang oleh Allah menjapui kesempurnaan salat. Bagaimana kau pakai kesempurnaan Pak Ustaz? Nabi itu sejak kadang kalian kau lah salat. Lalu jadi Nabi nyoleh. Baca roh salatnya sama jujur salat kini kok meniru Nabi
Ibrahim. Kalau sesudah Isra Mi'raj, Nabi salat berarti lah umur 55-nya salat. Salam mau kau indah. Ya kan? Jadi kesempurnaannya yang beliau terima itu. Ya kan? Maka untuk itu kepada cucu-cucunya, putra dan putri, jangan kalian lebih-lebih anak man ko, aduh kini anak sekolah ko salatnya salat semester. Menangis mau magak idenya, Bu. Kalau kau ujiannya salat tuh sepanjang tali baru doanya. Dari Danau Singkarak doanya lapeh ke Danau Ninjau, taruhilo ke Danau Toba. Iya kan? Panjang doanya. Setelah dia berhasil dengan nilai yang baik, makana kain saruangnya cuci bersih-bersih, nyogia pengharum pelicin nyo gosok. Nyo lipik rancak-rancak nyo antag gedake lemari. Wahai makanah yang aku cintai. Joya matonya. Jasa baikmu tidak akan aku lupakan. Karena engkau telah membantu aku untuk menutup auratku, berkomunikasi dengan Allah menghadapi ujian semester pertama ini. Jasa baikmu tidak akan pernah aku lupakan. Sekarang sudah tiba saatnya kita berpisah. Yang berlalu, biarlah berlalu. Tidak usah dikenang lagi. Kalau dikenang akan mengundang derai air mata dan penyesalan. Selamat tinggal makanah, selamat jumpa semester yang kedua. Kalau cuy itu kalian sama yang nyok karate kalian di Allah. Iya kan? Nah, karena salat itu dijemput, puasa nyobawa di Jibril ke bawah. Haji nyobawa di Jibril ke bawah. Iya kan? Tapi salat dijemput. Karena salat itu dialog. Salat itu adalah anak kunci pembuka berangkas amal-amal lain. Ada amal zakat, ada amal infak, ada amal sedekah, ada amal haji, ada amal puasa. Atunya kunci di Allah dalam berangkas amal tu. Pembukanya salat. Ada hadisnya, ada. Awalu yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah as-salah. Pertama-tama nanti kita keluar dari kubur kita, ibu bapak. Iya kan? Laba bunyi trompet dan kedua dek malaikat Israfil, awak jago dari kubur. Idui balik. Pertama-tama yang diperiksa amal adalah salat. Iza salaha fasalaha sairu amali wa iza fasada fasada sairu amali. Kalau amal salat ini sudah lolos sensor, maka amal yang lain dibukakan oleh Allah diterima. Kalau salat ini terkendala, amal yang lain tidak diterima. Ibu kepala sekolah anak saya doakan sehat walafiat. Ibu-ibu guru saya doakan sehat walafiat. Anak cucu saya, murid-murid ini, saya doakan sehat walafiat dan otaknya dicerdaskan oleh Allah. Untuk itu mari kita doa bersama. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah yang Maha Agung, siang ini di bawah cahaya mataharimu yang terang, ya Allah, kami duduk bersimpuh di halaman Man 1 Kota Padang Panjang ini, yang terdiri dari Bapak Kemenak, Ibu Kepala Sekolah dan Majelis Guru, serta siswa-siswa kami harapan bangsa, menadahkan tangan kehadiratmu, ya Allah. Kami membaca sejarah akhlak Nabi mengenai Isra Mi'raj. Untuk itu ya Allah, jadikanlah akhlak-akhlak kami semua menjadi akhlakul karimah. Jauhkan kami ya Allah dari akhlak yang tercela. Jadikanlah guru-guru kami ini guru-guru yang tabah dan sabar mendidik anaknya. Bukakanlah pintu hatinya ya Allah, sebagaimana engkau membukakan pintu hati Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bimbinglah langkah kami menempuh jalan yang lurus ya Allah, untuk membagi ilmu bagi anak-anak kami yang kami cintai ini. Ya Allah, jadikanlah
jebolan MAN 1 Kota Padang Panjang ini, anak-anak kami yang cerdas, anak-anak kami yang berakhlak baik, anak-anak kami yang akan berhasil guna dan bergaya guna untuk bangsa dan negara kami. Jauhkan generasi kami ini dari narkoba, ya Allah. Jauhkan generasi kami dari minuman keras, ya Allah. Jauhkan generasi kami ini dari LGBT, ya Allah. Jauhkan generasi kami dari sodomi, ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami ini selamat dunia dan akhirat. Bukakan pintu hatinya, ya Allah, untuk taat, mendirikan salat, ya Allah. Jauhkan dia dari segala perbuatan maksiat dan mungkarat. Ya Allah, kami semuanya berserah diri kepada Engkau. Tidak ada tempat kami menyembah. Tidak ada tempat kami minta tolong. Tidak ada tempat kami, ya Allah, mohon perlindungan. Hanya kepada Engkau saja. La ilaha illa anta. Subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, kami bacakan salawat untuk Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya khaira khalqillah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma khtim lana a'malana wa ajalana ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kementerian Agama, Bapak Ibu Majelis Guru, kaum muslimin dan muslimat, cucu-cucu kami para remaja, kalau ada yang salah dari ucapan Inyek minta maaf lahir dan batin. Salah kepada Allah saya minta ampun. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.